Tak terasa hanya dalam rengkuhan hari, kaum muslim di seluruh dunia akan kedatangan bulan yang penuh kemuliaan, Ramadan. Bulan yang penuh keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala, menurunkan rahmat dan ampunannya yang berlimpah ruah bagi para hambanya yang berpuasa di dalamnya dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dipenuhi keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan banyak keutamaan pada bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebut Ramadan sebagai penghulu bulan. Sabda beliau, penghulu bulan adalah Ramadan dan penghulu hari adalah Jumat. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan adalah, pertama, Ramadan adalah bulan pembakaran atau penghapusan dosa-dosa. Ramadan dari kata Ramadho yang bermakna panas. Para ulama menyebut Ramadan sebagai bulan panas yang membakar atau menghapus dosa-dosa orang-orang yang beriman. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sungguh dinamakan Ramadan karena ia membakar dosa-dosa. Kedua, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta berisi ragam penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mukjizat terbesar untuk Rasulullah SAW. Al-Quran juga merupakan hujjah dalam berdakwah dan sumber hukum bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Ketiga, Ramadan bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Keadaan seperti itu tidak terjadi pada bulan-bulan lain, hanya ada sepanjang Ramadan dari awal hingga akhir. Nabi SAW bersabda, saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalaskan pahalanya. Hal itu karena orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mereka yang merugi selama Ramadan disebabkan dua hal. Pertama, mereka mengerjakan ibadah saum, tarawih, dan beragam amal lainnya bukan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah dengan riya dan sum'ah, seperti untuk pencitraan. Saat demikian, gugurlah pahala-pahala dan kesempatan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya, syarat untuk meraih maghfirahnya adalah beramal semata-mata karena iman dan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mereka berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, sementara lisan dan badan mereka terus melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi orang yang berpuasa itu ganjaran dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Nabi SAW yang lain juga dinyatakan, siapa saja yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, Allah tidak membutuhkan amalan puasanya yang di dalamnya dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Termasuk kemaksiatan di sini adalah sengaja mencampakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, memfitnah dan menyebar permusuhan kepada sesama muslim, serta berkolaborasi dengan orang-orang zalim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan agar jangan cenderung kepada orang-orang zalim. Karena itu sambutlah Ramadan dengan kesiapan iman dan takwa. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai kesempatan melakukan perubahan diri menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas dalam ketaatan, bukan hanya sesaat selama Ramadan, lalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perintah dan larangannya begitu Ramadan usai. Sungguh, kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat agar diri ini layak melewati pintu rayyan di surganya yang telah disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh ketaatan. Wallahu a'lam bishawab.